Jumpa lagi dengan saya, Ike Farida, di YouTube channel Ike Farida Official. Mari 7 menit belajar hukum bersama saya, Ike Farida. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Oke, mari kita mulai. Di episode yang lalu, kita sudah membahas masalah perkawinan campuran, di mana saya bagi menjadi 4, yaitu tentang perkawinan, yang kedua adalah tentang kewarganegaraan, kemudian yang ketiga adalah tentang administrasi kependudukan, dan yang keempat adalah tentang ketenagakerjaan. Nah, kita masih lanjut di masalah perkawinan. Episode yang lalu membahas masalah properti dan perjanjian kawin. Di episode sekarang saya akan membahas masalah perceraian dan hak asuh anak. Mudah-mudahan tidak terjadi perceraian. Namun jika itu terjadi atau menuju ke sana, saya punya beberapa tips agar kawan-kawan tidak merasa terlalu ternyata saya punya hak seperti ini ya, ternyata saya punya dia punya kewajiban seperti itu ya, dan seterusnya. Oke. Ketika pasangan ingin melakukan perceraian, ada beberapa tips yang mungkin bisa menjadi masukan. Salah satu alasan kenapa seseorang ingin melakukan perceraian itu karena misalnya ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Alasan-alasan lain, misalnya salah satu pasangan adalah pemabuk. Di Indonesia, mabuk itu masuk ke dalam salah satu alasan. Kemudian alasan yang lain adalah misalnya di bawah pengampuan. Alasan yang lain, pasangannya melakukan zina. Kemudian atau tidak memberikan nafkah. Di Indonesia tidak memberikan nafkah itu berupa uang ataupun nafkah batin. Itu bisa menjadikan salah satu alasan kenapa seseorang ingin bercerai. Tipsnya, apabila memang sudah sampai puncak dan tidak bisa lagi berdamai, maka satu adalah harus menyiapkan identitas. Identitas yaitu identitas pasangan dan diri sendiri ya. KTP ataupun fotokopi paspor atau fotokopi apa saja yang kita punya. Kemudian kita membuat daftar saksi. Kemudian kita membuat alasan yang tadi sudah saya sampaikan. Daftar saksi misalnya apa alasannya, karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya ketika misalnya kita ditonjok atau kita amit-amit misalnya ada bekas dicekek dan seterusnya, segera difoto. Alasan apapun pokoknya segera lakukan dokumentasi. Jadi kita harus melakukan dokumentasi. Kemudian ketika kita dilakukan KDRT, maka ada baiknya kita mengundang kerabat ataupun saudara, misalnya adik atau kakak, untuk sekali-sekali nginep di rumah. Agar apa? Agar ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, ada saksi. Hal berikutnya yang kedua adalah kemudian setelah membuat daftar saksi, kita membuat daftar harta. Harta di sini terbagi menjadi 2, yaitu harta bersama dan harta milik masing-masing pasangan atau biasa disebut sebagai harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang didapat ketika sudah melaksanakan perkawinan. Misal, perkawinan dilaksanakan pada tahun 2010 di bulan Januari misalnya. Nah, per Januari 2010 sampai dengan sekarang misalnya sudah 10 tahun, itu harta yang didapat apa saja, itu lalu dibuat dan ditulis. Harta itu nantinya bisa dibagi menjadi 2, atau kalau kita punya bukti bahwa kita mengeluarkan uang lebih banyak, harta itu bisa menjadi misalnya kita yang 75%-nya, atau justru malah pasangan kita yang 75%-nya. Kemudian harta bawaan, kita juga buat daftarnya. Harta bawaan adalah harta yang sudah kita punya sebelum melakukan perkawinan. Untuk harta ini, pasangan kita tidak punya hak. Begitu juga jika pasangan kita punya harta miliknya pribadi, punya harta bawaannya. Kita jangan minta bagian karena itu haknya dia, pasangan kita. Oleh karena itu, masing-masing pihak
ketika pembagian aset harus dengan tegas menyampaikan bahwa ini adalah harta milik saya pribadi ya, oh ini harta milik Anda ya, yang dibeli sebelum perkawinan dimulai, atau diberi oleh orang tua misalnya, atau menerima dari orang lain. Nah, jangan lupa juga untuk memperlihatkan buktinya, misalnya tanggal pembelian, dibeli sebelum perkawinan, dan seterusnya. Kemudian, tentang hak asuh anak, ini sangat penting. Ketika usia perkawinan masih cukup muda dan anak masih juga terhitung muda, maka hak asuh anak di Indonesia sendiri itu ada di tangan ibu. Kecuali bisa dibuktikan bahwa ibu dari anak tersebut misal adalah pemabuk misalnya, ataukah pelacur misalnya, sehingga bisa membuat psikologi anak dan perkembangan anak terganggu atau bahkan terlantar, maka hak ibu itu bisa saja tidak didapat kalau bisa dibuktikan di dalam persidangan. Nah, namun ketika misalnya ibunya tidak bekerja sekalipun, biasanya hak asuh anak sampai dengan anak usia 12 tahun itu ada di ibu. Ya, hal yang terakhir yang harus diperhatikan adalah perjanjian kawin. Tolong dicek perjanjian kawin ya, ada apa saja yang diperjanjikan di situ. Karena ada kasus anak bukan anak, maksud saya adalah diperjanjikan bahwa semua harta adalah milik istri misalnya. Nah, itu artinya kita tinggal sampaikan di persidangan bahwa harta tersebut adalah milik istri. Cara untuk melakukan pendaftaran di pengadilan, ada cara pertama adalah kita lakukan sendiri. Cara kedua adalah dengan memberikan ke pengacara atau ke konsultan hukum. Silahkan dipertimbangkan. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Sampai jumpa.